Slide 1. Hari ini belajar tentang PPh pasal 21 lanjutan pertemuan sebelumnya dan mulai masuk PPh pasal 22. Slide 2. PPh pasal 21 atas penghasilan yang sebagian atau seluruhnya diperoleh dalam mata uang asing. Langsung kita lihat ke Excel ya. Gaji sebulan 2.000 kali kurs dulu. Dapatnya 27.532.000. Biaya jabatan seperti biasa, tapi maksimal 500.000 sebulan. Setelah dapat penghasilan neto sebulan, kalikan 12 untuk dapat yang setahun. Hitung PTKP masih seperti biasa. Nanti dapatnya PKP setahun 261.384.000. Cara hitung tarif PPh 21 seperti biasa. Jangan sampai salah hitung. Maka PPh 21 per bulan tinggal bagi 12, dapatnya 2945.500. Slide 3. PPh 21 pegawai tidak tetap. Berikut ini daftar ketentuan khusus dalam PPh 21 pegawai tidak tetap. Lebih jelas ada di materi bahan ajar. Slide 4. Kita coba hitung secara sederhana beberapa contoh kasus ya. Lihat ke Excel. Upah sehari 650.000, lalu kurangin 450.000 karena sudah ketentuannya begitu. PKP hari pertama dapat 200.000 dan PPh 21-nya kali 5%. Dapatnya 10.000. Hari kedua, ketiga sampai ke-6 masih sama cara hitungnya. Pada hari ke-7 yang menjadi perbedaan, karena secara akumulasi sudah mencapai Rp4.550.000, yakni sudah melewati 4,5 juta. PTKP yang digunakan khusus untuk 7 hari saja. Tahun pajak menghitung ada 360 hari dalam setahun. Sehingga PKP sebesar 3,5 juta. PPh 21 terutang kali 5%, dapatnya 175.000. Kurang 60.000. Karena hari pertama sampai hari ke-6 sudah dipotong sebanyak 6 kali 10.000. Jadinya 115.000. Hari ke-8 dan seterusnya seperti biasa, upah kurang PTKP. PTKP dihitung harian. Setelah dapat PKP, hitung PPh 21 terutang hari ke-8. Dan seterusnya begitu. Kurang lebih rekapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Untuk kasus upah mingguan, jadikan dulu upah per hari. Lalu kurang 450.000. Untuk PPh 21 kali 5%,
Karena ada 6 hari, maka kalikan 6. Untuk kasus upah borongan, jadikan dulu upah per hari, lalu kurang 450.000. Untuk PPh 21 kali 5%, karena ada 2 hari, maka kalikan 2. Untuk kasus upah bulanan, maka kalikan jumlah hari dengan upah per hari. Dapatnya 5 juta. Kalikan untuk setahun. Kurangi PTKP setahun. Dapat PKP. Kalikan tarif PPh. Lalu bagi 12. Untuk dapat PPh sebulan. Masih sederhana kok cara hitung ini. Slide 5. PPh 21 bukan pegawai. Silakan dibaca. Lebih jelas ada di materi bahan ajar. Untuk perhitungan cukup banyak caranya. Jika pakai program ISPT, PPh pasal 21, input berdasarkan jenisnya. Misal terima bulanan atau tidak. Lalu kelompok penerimanya siapa dan lainnya. Nanti akan otomatis terhitung. Cara hitungnya juga ada keterangannya di bahan ajar. Slide 6. PPh pasal 21 atas peserta kegiatan. Cara hitungnya cukup sederhana. Langsung kalikan tarif pasal 17, dapatnya 25 juta rupiah. Untuk seluruh perhitungan PPh 21, apabila yang bersangkutan tidak memiliki NPWP, akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi. Pada kasus pertemuan 2, PPh 21 terutang sebulan untuk Nona R yang bernilai Rp12.795 akan bernilai Rp15.354 apabila tidak memiliki NPWP. Sedangkan kasus atlet DI ini, maka PPh 21 akan menjadi 25 juta tambah 20%, yakni 30 juta rupiah. Maka itu, marilah kita membuat NPWP serta melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang taat pajak. PPh pasal 21 harus dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan paling lambat 10 hari kemudian. Slide 7. Akhirnya masuk ke PPh pasal 22. Yang pertama, untuk kegiatan impor dan ekspor. Jika Anda melakukan kegiatan impor, maka hal-hal yang harus Anda perhatikan adalah 1. Menyiapkan dokumen impor yang disyaratkan oleh Ditjen Bea dan Cukai. 2. Melakukan penyetoran PPh pasal 22 impor sesuai dengan perhitungan dengan kode billing yang dibuat oleh Ditjen Bea dan Cukai bersamaan dengan pelunasan bea masuk. 3. Menyimpan bukti pemungutan PPh pasal 22 untuk dikreditkan dalam SPT tahunan PPh. Slide 8. Penjualan kepada badan tertentu. Jika Anda melakukan transaksi penjualan kepada BUMN atau badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN, sepanjang pembelian bahan atau barang oleh BUMN atau badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN tersebut, berhubungan dengan kegiatan usahanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah 1. BUMN atau badan usaha tersebut akan melakukan pemungutan atas transaksi penjualan yang Anda lakukan dengan tarif 1,5% dari nilai transaksi. 2. Meminta dan menyimpan bukti pemungutan PPh pasal 22 untuk dikreditkan dalam SPT tahunan PPh. Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN meliputi PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Petrokimia Gresik, dan masih banyak lainnya. Lihat di materi bahan ajar agar lebih lengkap. Namun demikian,
Tidak semua transaksi dengan BUMN dan badan usaha tertentu seperti yang disebutkan di atas terutang PPh pasal 22. Berikut daftar transaksi dengan BUMN dan badan usaha tertentu yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. 1. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang jumlahnya paling banyak 10 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. 2. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos dan pemakaian air dan listrik, dan lainnya bisa dilihat di materi bahan ajar. Slide 9. Penjualan kepada industri tertentu. Jika Anda melakukan penjualan kepada industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah industri atau eksportir tersebut akan melakukan pemungutan atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur dengan tarif sebesar 0,25% dari nilai transaksi tidak termasuk PPN. Jika Anda badan atau orang pribadi yang memiliki izin usaha pertambangan dan melakukan transaksi penjualan kepada industri atau badan usaha komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam, maka hal-hal yang harus Anda perhatikan adalah badan usaha tersebut akan melakukan pemungutan PPh pasal 22 dengan tarif 1,5% dari nilai transaksi tidak termasuk PPN. Slide 10. Pembelian dari industri atau pengusaha tertentu. Untuk tarif silakan lihat. Yang penting hitungnya dari dasar pengenaan pajak atau DPP. Slide 11. Tarif PPh pasal 22 lainnya. Lebih jelas ada di materi bahan ajar. Pemungutan PPh atas penjualan atau pembelian kepada pemungut PPh pasal 22 di atas akan dikenakan tarif lebih tinggi 100% jika Anda tidak memiliki NPWP. Cara menjurnal transaksi terkait PPh pasal 22 adalah sebagai berikut. Jika beli barang 100 juta dengan PPh sebesar 250.000, maka debitkan pembelian sebesar 100 juta, kreditkan utang PPh pasal 22 sebesar 250.000, dan sisanya kreditkan kas apabila beli tunai atau utang dagang bila beli kredit. PPh pasal 22 ini bersifat tidak final dan dapat dikreditkan di SPT tahunan badan usaha. PPh pasal 22 ini harus dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan paling lambat 10 hari kemudian. Slide 12. Wah, gak sadar udah selesai. Meskipun puyeng lihat tarif PPh 22 yang sangat banyak, tapi rasanya senang bisa belajar. Pertemuan berikutnya kita akan belajar PPh pasal 23 dan PPh pasal 26. Tenang, harus tetap semangat ya, demi cepat selesai kuliahnya.